Assalamualaikum, Sampurasun. Kembali Sampai. kita berjumpa lagi dalam program Mata Lokal Memilih. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, pelaksana tugas Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat, Kang Jaini Supari. Kumaha Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kita berbincang-bincang sedikit tentang Kota Bandung, dan terkait dengan nanti ada pemilu 2024, politik tipis-tipis lah, politiknya sedikit-sedikit. Tuhan. Jadi kita mulai, Kang. Siap. Kota Bandung sekarang menginjak usia ke-213 ya. Bagaimana Anda melihat perjalanan Kota Bandung sampai di usia 213 ini? Sesuai dengan kesejarahan tentunya Bandung cukup familiar tentunya ya buat orang-orang semua, karena meskipun belum terlalu tinggi tingkat peradabannya, tapi yang pasti Kota Bandung selalu mempesona. Makanya disebut Paris Panjava atau Kota Kembang, karena memang sentuhan keunikannya, terus orang-orang yang santun, ramah, termasuk alamnya tentunya, sehingga jadi tujuan-tujuan wisata. Jadi tidak heran kalau setiap akhir pekan Bandung padat terus sama wisatawan-wisatawan gitu. Terutama dari luar kota yang masuk ke Bandung gitu. Secara pertumbuhan tentunya sangat pesat ya Bandung dibandingkan pada periode-periode tahun 60-an tentunya. Hari ini kita menyaksikan ya Bandung tambah heureun lah kira-kira gitu. Agak sedikit pribadi nih, mungkin Anda kan lahir dan besar di Bandung ya. Persentuhan Anda dengan Bandung itu bisa dijelaskan seperti apa? Apa yang paling diingat tentang Bandung dari Anda masa kecil sampai sekarang gitu? Persib dong. Kenapa Persib? Persib itu dari kecil saya sudah nonton Persib di Siliwangi. Makanya saya termasuk orang yang bersedih di saat Persib harus kehilangan home base-nya di Siliwangi, sehingga harus kesana kemari mencari stadion pada saat itu, meskipun sekarang sudah ada stadion-stadion terdekat gitu. Jadi Persib itu sudah seperti ideologi gitu buat anak-anak dulu ya, anak-anak saya seumuran kecil dulu, SD, SMP, SMA gitu. Stadion Siliwangi. Siliwangi. Jadi kalau udah masuk Siliwangi itu, pokoknya asa Persib itu aing pokoknya. Gitu. Selain itu apa coba kira-kira makanannya kah, tempatnya atau pergaulannya atau begitu? Iya. Dulu saya masih ingat di Jalan PHH Bustopa yang disebut Jalan Suci. Memang di situ jalannya sempit, pohonnya rindang-rindang itu. Sekarang kan waktu zaman Pak Tarmana waktu itu pohon itu dibabat habis perluasan. Meskipun kurun waktu 20-25 tahun lagi sudah mulai tumbuh lagi, tapi tetap suasananya berbeda. Belum lagi di tempat-tempat lain penghijauan, terutama penghijauan sangat minim di luar pusat-pusat kota Bandung, tentunya kayak Cipaganti ataupun Dago, sudah pastilah gitu. Dan yang pasti, meskipun kita udah sering di luar kota bertahun-tahun, tapi kalau ke Bandung tetap kulinernya tidak ada habisnya. Ada aja yang unik, menarik, kalau nikmat udah pastilah. Kreatif. Kreatif gitu. Sehingga kalau ke Bandung merugilah orang-orang yang cuma datang makan nasi berat, tiba-tiba tidak bisa icip-icip makanan lain gitu. Jadi kalau ke Bandung mah harus sedikit. Semua kecicipi. Kecicipi gitu. Ini sekarangnya bicara tentang Bandung sekarang nih. Sepertinya banyak persoalan. Kumuh,
semrawut, Ya, macet, apalagi yang terbaru soal sampah segala macam. Bagaimana Anda melihat persoalan-persoalannya? ya, ya itu kan hampir rata-rata pemimpin di kota Bandung selalu melihat etalasenya dari tempat-tempat ruang publik. Ruang publik itu kan alun-alun, taman, makanya dibikinlah misalnya taman-taman yang sesungguhnya tidak terlalu berkorelasi dengan hubungan dengan masyarakat. Taman di tengah kota tidak pernah disinggahi siapapun, hanya sekedar etalase buat orang kalau melihat bagus gitu. Tapi sesungguhnya kayak pasar-pasar tradisional yang saban hari didatangi sama orang-orang, orang terus tiap hari di situ ada, tidak pernah ditata dengan baik gitu. Misalnya seperti Pasar Cicadas, Kiara Condong, meskipun beberapa kali ada sentuhan, tapi karena konsennya nggak di situ gitu, akhirnya menempatkan tempat-tempat di tengah-tengah kota seperti alun-alun sekitarnya, terus daerah-daerah lain lebih terus dipercantik gitu. Padahal kayak pinggiran-pinggiran nggak pernah disentuh akhirnya gitu. Ini kan Bandung apalagi weekend ya. Orang dari luar datang dari Jakarta, dari mana-mana lah. Jadi memang ketertarikan orang ke kota Bandung itu luar biasa. Dan secara ekonomi berarti uang itu datang ya. Ada ya. Datang. Tapi melihat kota Bandungnya seperti ini gimana gitu. Jadi macet gitu ya. Terus dari sisi kebersihan apalagi di pusat kota aja, aduh kotor. Jadi harus gimana nih, masyarakatnya harus bagaimana, Pemkotnya harus seperti apa? Ya, kayak sampah memang kita juga beberapa kali sekarang lihat di medsos ya, pegiat-pegiat anak-anak muda yang memang cukup berani tampil di fashion yang berbeda gitu, selalu menggaungkan tentang kebersihan, salah satunya buang sampah pada tempatnya. Itu kan salah satu pelopor dari kemandirian sebuah kota yang yang dewasa gitu Kang ya, gitu. Jadi memang semua harus dipacu kesadarannya, dan salah satunya adalah dengan perangkat-perangkat stakeholder yang ada di pemerintah gitu. Tapi kalau jargon itu hanya terhenti di birokrasi, kemudian tidak masuk ke masyarakat, saya pikir ya tetap juga akan menjadi tumpang tindih. Transformasi dari pemerintah ke bawah tidak sampai gitu. Soal kemacetan, ini kan terutama pagi dan sore hari ya. Orang dari Bandung Timur masuk, dari Bandung Selatan masuk, utara segala macam, numpuk di Bandung. Dan itu bertahun-tahun seperti itu. Jadi capek di jalan orang Bandung. Karunya capek di jalan gitu. Datang ke kantor, datang kemana tuh udah lelah di jalan. Gimana misalnya Anda melihat persoalan ini, terus kira-kira solusinya harus bagaimana sih? Bandung tuh mau dibikin apa? Masa tiap hari seperti ini gitu, gimana? Ya, saya pernah bincang sama salah satu sales di mana, satu dealer itu harus mengeluarkan satu tipe jenis mobil itu 3 per hari. Artinya kalau hari kerja 20, maka dia keluar mobil 60 untuk satu dealer. Dealer salah satu merek ternama di sini ada kurang lebih 10. Maka dipastikan satu jenis tipe mobil saja sudah 600 satu bulan. Satu bulan. Itu kalau sesuai dengan target ya. Jalan anggaran. Ruas jalan masih tetap sempitnya seperti itu akan tetapi populasi kendaraan semakin bertambah. Maka dipastikan penyangga-penyangga Ciberem, Kopo, Buah Batu, Bojong Soang, Cibiru, pasti itu semua tertahan gitu. Jadi transportasi umum model di Jakarta saya pikir menjadi harus transportasi massal ya. Transportasi massal. Tapi kan kita karena kotanya mungkin relatif lebih kecil gitu. Antar jarak juga
lebih lebih pendek gitu. Tapi semua itu saya pikir bisa diwujudkan gitu. Kalau punya keberanian pemimpinnya, jangan terputus-putus terus. Pengen ini kemarin yang transportasi di atas itu apalah namanya? Monorail, Iya, kayak monorail gitu, LRT, LRT, tiba-tiba ganti lagi. ganti lagi. Jadi tidak ada kesinambungan, kelanjutan gitu. Sehingga terus aja begitu gitu. Terhambat itu. Bertahun-tahun tidak ada solusi. Salah satunya begitu. Kang, kita bicara tentang P3 sekarang. Eh, Sekarang kan Akang menjadi pelaksana tugas sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Pembangunan Jawa Barat. Boleh tahu sejak kapan gabung dengan P3? Terus kenapa harus P3? Gabung dengan P3? ya, alami aja. Hmm. Kalau gabung dengan P3, saya baru 2012 ya secara struktur gitu. Karena memang alat perjuangan di masyarakat itu kan macam-macam gitu. Salah satunya mungkin alat perjuangan terbaik menurut saya adalah partai politik. Semua orang boleh punya karya, semua orang boleh punya kuasa, akan tetapi pengambil kebijakan hampir secara keseluruhan berasal dari politik. Bukankah Masjid Al-Jabar yang hari ini digaung-gaungkan oleh mantan gubernur Kang RK itu adalah produk politik nyata. Pun sama dengan tempat-tempat lain. Kayak Masjid Agung bersejarah ataupun ya ini yang berbasisnya keagamaan tentunya. Semua dari produk politik gitu. Jadi politik begitu luar biasa, membangun apapun sangat bisa. Perekonomian pun dibangun juga dari politik. Boleh tahu apa yang keseharian dikerjakan sekarang dalam jabatannya sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah P3 Jabar? Ya, kalau sekarang musim pileg, proses pendaftaran sudah rampung, penjaringan caleg sudah selesai, sekarang memasuki tahap untuk daftar calon sementara, gitu, untuk menuju ke daftar calon tetap, gitu. Tahapan itu sudah kita lalui, sekarang memastikan untuk tiap-tiap caleg, untuk siap terus tampil bersama masyarakat, berkomunikasi, ketemu, gaul, silaturahim, semua harus terus dilakukan. Mungkin ada target untuk P3 Jabar untuk DPRD provinsi dan pusat. Oh ya, kita kalau ke provinsi target maksimal 12 kursi, target optimal 9 kursi. Jadi kembali lagi seperti yang dulu, kita punya 9 kursi yang menjadi partai pengusung RKUU, gubernur wakil gubernur, waktu itu yang terbesar gitu. Dan biasanya kalau pilihan P3 di Pilgub, biasanya suka menang. Gitu. Jadi kita punya keyakinan itu. Hari ini kita masih terus recovery untuk bisa tumbuh kembali, menuntaskan seperti yang periode lalu untuk tumbuh P3-nya gitu. Ini mohon maaf nih, banyak lembaga survei yang mengatakan P3 itu diprediksi gagal ke Senayan. Iya. Suaranya di bawah ambang batas parlemen. Ya. Disebut 3, malah ada 2, sekian. Gimana tanggapannya tentang lembaga survei? Ya. Seperti halnya periode-periode yang lalu, percis misalnya. Seperti yang lalu juga. Bukan cuma 2019 kan, karena 2019 kan kita ada sedikit trouble ya 1 bulan sebelum pemilihan. Tapi di 2014 juga begitu. Tapi suara kita waktu itu 39 kursi. Gitu. Di RI ya, di RI. Di provinsinya 13. Di 2019 9 kursi waktu itu di provinsinya. Sekarang kita sedang turun gitu. Jadi saya pikir survei itu kan bagian dari analisis statistik gitu. Jadi kalaupun turun
berarti itu sebuah acuan aja. Kalaupun bagus, itu sebagai sebuah motivasi. Jadi buat kita sudah terbiasa lah melihat angka-angka dalam statistik itu. Jadi ya kuncinya kita setiap hari aja bergerak terus. Gitu. Nggak masalah lah disebut seperti itu. Nah, tidak. Karena udah punya pengalaman gitu. Hmm. Dulu juga nggak akan ada gitu. Siapa yang nyangka dulu Ridwan Kamil UU juga surveinya ada di bawah terus. Pas terus menjelang pilgub naik. Menang juga kan Pak UU kader P3. Terus gini, ada yang mengatakan gitu, ada beberapa orang yang mengatakan P3 ini partai kolot lah, mainnya di orang tua semua, jarang main di milenial. Gimana tanggapan? Ya, wajar kalau kemudian P3 karena memang punya historis panjang. Tahun 73, 5 Januari berdiri, yang mendirikannya para ulama, kiai, anjangan, ustadz, gitu, berkumpul di situ dengan semangat yang sama. Hari ini kita coba dengan platform baru pada saat lalu, itu sehingga ngejar terus milenial tapi belum masuk juga kelihatannya pada saat itu. Tambah tadi ada persoalan di 1 bulan sebelum pemilihan gitu. Tapi yang pasti sekarang sentuhannya lebih kombinasi, tetap mempertahankan tradisi lama dengan merekrut yang baru gitu, dengan kekuatan 64% pemilih pemula. Tentunya itu kan ceruk baru tuh. Ya berbagai cara sekarang kita lakukan. Jadi digarap ya milenial juga. Digarap untuk lebih dekat, makanya kegiatan-kegiatan sekarang lebih lebih ciamik lah tampilan-tampilannya kalau kita lihat di beberapa tempat tentunya. Terus ada juga yang mengatakan P3 itu mainnya di pedesaan, di kampung-kampung. Ya. Kurang tertarik sama di orang-orang kota gimana? Di kota Tasikmalaya, P3 9 kursi, artinya di kota. Gitu. Jadi kalau ininya kota, ternyata ada itu di kota gitu. Ya kebetulan aja mungkin memang. Bukan partai orang desa. Bukan partai orang desa. Karena memang kebetulan aja posisinya secara Jawa Barat, karena kita kan cuma punya 8 kota kan, Jawa Barat. Wajar kalau kemudian mainnya di kabupaten kan banyaknya itu. Kang, informasinya Anda juga mau mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi ya? Mau nyalek di dapil yang saya dengar dari Sumedang, Subang, sama Majalengka. Ya. Benar seperti itu? Terus, ya betul. Terus dapil 11. Kenapa dapil di sana milihnya gitu, nggak di tempat lain? Sederhana, istri saya kan orang sana. Oh, iya. Istri saya orang sana, jadi minimal basicnya ada gitu. Terus juga teman-teman di sana, terus banyak senior juga ada di sana gitu. Ya sama-sama kita coba untuk kolaborasikan semua komponen itu. Terus struktur partainya di Subang, Majalengka, Sumedang jauh lebih representatif, artinya lebih solid. Itu dari mulai cabang, terus PAC, ranting, gitu. Mau bergerak dan solid semua. Sebagai caleg kan tentu Anda turun ke bawah, ke masyarakat di 3 dapil itu. Ya. Dari hasil penelusuran Anda di lapangan, coba kira-kira apa sih masalah di 3 wilayah itu? Macam-macam ya. Kalau semalam saya dari Belanakan, angin besar, ombak gede, nelayan tak berlayar. Sudah berbulan-bulan. Geser lagi ke arah sini, kekeringan kan di Pamanukan di situ. Belum lagi masuk ke dapil 2 di Majalengka, sarana air bersih tidak ada. Jadi kalau ini ngambil air minum, makanya kita dari P3 peduli air bersih, salah satunya support untuk beberapa daerah kekeringan untuk masuk di situ gitu. Jadi ya setiap hari kita keliling jadi semakin dekat dengan masyarakat, jadi lebih membumi lah, lebih menyatu gitu. Apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan gitu. Kan kita sebetulnya hanya penghubung tentunya.
di Kang, kemudian hari. banyak yang mengatakan gini, warga malah yang Hmm. mengatakannya, anggota dewan itu munculnya 5 tahun sekali. Pas mau pemilihan, kalau udah jadi lupa, gimana? Iya, karena undang-undang mengharuskan 5 tahun sekali pemilu ada gitu. Nah ini sebetulnya di undang-undang politik kita salah satu tugas partai politik adalah memberikan pendidikan dan pencerahan politik untuk warganya. Nah ini kan hampir warga masyarakat yang menyatakan seperti itu karena memang si caleg-caleg jarang mengedukasi, memberikan pendidikan dan memberikan pencerahan politik. Jadi mungkin banyaknya mereka datang, pilih saya, setelah itu bagi-bagi apa gitu. Tapi kalau secara pribadi saya memberikan dulu gambaran. Kenapa harus 5 tahun sekali pemilu? Ada apa fungsi DPR itu di situ? Ada fungsi legislasi, ada fungsi pengawasan, ada fungsi budgeting. Jadi semua saya terangkan dulu. Kenapa anggaran 3 triliun yang setiap 17 Agustus dipidatokan Presiden itu dikemanakan dananya? Dipakai buat apa? Gitu. Terus 34 triliun di Jawa Barat dikelola itu untuk apa? Atau misalnya di Bandung ini ada berapa triliun sekarang anggaran? Kemana aja larinya? Maka atau di Sumedang misalnya ada sekitar 4 atau 6 triliun itu buat apa aja? Maka saya runut satu-satu. Gitu. Tentunya masyarakat sedikit agak jenuh karena mungkin tidak terbiasa dengan pola-pola demikian. Tapi setidaknya kewajiban saya tuntas. Gitu. Memberikan edukasi kalau ini sesungguhnya menurut hemat saya yang terbaik itu yang model seperti ini, memberikan penjabaran dulu sehingga mereka tahu kenapa di depan rumahnya jalannya selalu jelek, gorong-gorong, selalu tersumbat, sekian tahun tidak pernah diselesaikan. Daerahnya tetap kondisinya seperti itu, sedangkan daerah lain bisa terus loncat bagus gitu. Berarti itu di situ ada apa, kenapa, siapa yang kawal, gitu, anggarannya dari mana. Nah, setelah titik-titik itu saya temui, masyarakat banyak yang mengerti gitu. Sehingga tuntutan tidak terlalu besar. Mereka, kalau masyarakat sesungguhnya kan hanya sentuhan aja, artinya sentuhan tuh, you mau apa ke sini, gitu. You mau beri apa, gitu. Ya kalau saya mau memberikan edukasi yang terbaik, gitu. Tidak seluruh ya harus segala sesuatu diselesaikan dengan apa, misalnya kalau ada yang mau ngasih barang apa segala macam gitu. Tidak seperti Mengenai itu. tudingan itu yang kalau sudah jadi lupa ke rakyat gimana? Ya wajar mungkin ya karena memang kalau misalnya anggota dewan, artinya wajar tuh begini. Karena terlalu banyak praktek-praktek yang dilakukan oleh anggota caleg-caleg termasuk oleh anggota dewan seperti itu pada akhirnya terstigmakan seperti itu gitu. Tapi lagi-lagi saya menyampaikan semua produk yang dihasilkan dan dibangun di bangsa ini, di provinsi ini, di kabupaten ini, itu semua adalah produk politik. Tanpa produk politik, kekuatan itu tidak ada. Itu. Bupati dipilih politik. Kan nanti untuk DPRD provinsi ini rencananya kan ya. Coba Anda melihat persoalan yang paling urgen Jawa Barat itu seperti apa, terus kira-kira harus seperti apa solusinya gitu. Iya. Untuk konteks Jabar. Kita juga sekarang masih terus belajar, Ihsan. Kayak semacam misalnya kawasan Bandung Utara, gitu kan. Kenapa Bandung ada hujan sedikit aja surut langsung sedikit terendam, bahkan beberapa tempat kakeum gitu ya. Gitu. Karena misalnya kawasan Bandung Utaranya sekarang tempatnya sudah mungkin banyak disalahgunakan. Kafe begitu banyak, terus hotel juga sekarang sudah berdiri sampai menjulang tinggi gitu. Jadi misalnya kalau dalam fungsi legislasinya, ini sebenarnya aturan ini udah benar apa tidak gitu. Ya di luar tentunya persoalan-persoalan yang lain gitu.
misalnya penguatan kapasitas pondok pesantren gitu. Ketika banyak tawuran hampir semua di sekolah, kan salah satunya adalah moralitas. Berarti tingkat pendidikan keagamaannya sekolah-sekolah harus terus diperkuat gitu. Kang, terakhir Kang, ini kan P3 kemarin kadernya jadi wakil gubernur Jabar ya. Ya. Dan kemungkinan pilkada itu nanti di November 2024 ya. Ya. Kira-kira dari sekarang udah punya jago yang mau dielus-elus dari P3? Oh, sudah pasti. P3 pasti ada jagoannya. Tapi kita masih tetap menunggu pileg. Karena kalau pilegnya besar, maka dipastikan kita bakal bisa mengusung seperti hal yang kemarin. Ridwan Kamil UU. Tapi kalau suaranya misalnya tidak optimal, bahkan mungkin tidak maksimal, maka harus dibincangkan kembali. Makanya kita sekarang fokus terus untuk bergeliat kalau pileg itu menjadi prioritas utama. Adapun pilgub itu dikesampingkan karena masih jauh, termasuk kan satu rangkaian sama pilkada ya. Gitu. Fokus ke pemilu dulu ya. Ya, fokus karena dengan itu kita bisa melakukan akrobat lah nanti ketika suara kita, kursi kita lebih banyak. Gitu. Belum tentu Pak UU lagi yang dicalonkan. Dipastikan belum tentu. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Karena tergantung nanti juga. Pak UU kan sekarang nyalon juga di sana. Seperti apa nanti hasilnya juga. DPR RI ya. DPR RI di Indramayu, Cirebon. Kalau hasilnya bagus, mungkin kita bisa pastikan. Tapi kalau tidak, ya mungkin termasuk kita terima input nanti dari cabang-cabang seperti apa. Siapa tahu kan ada alternatif lain. Ada ketua DPW, ada Pak Doni Ahmad Munir, ada ketua DPW maksudnya Pak Pepe, terus ada Bupati Cirebon, Bupati Sumedang. Banyak kader yang Kang potensial Doni, ya. gitu. Sangat memungkinkan semua. Oke. Atur nuhun pisan Sami-sami ini atas kehadirannya di studio Tribun Jabar dan informasi-informasinya yang disampaikan kepada kami. Siap. Demikian Tribuners, perbincangan kita dengan pelaksana tugas Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat, Kang Jaini Supari. Kita berjumpa lagi di lain waktu dengan narasumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.